jalan yang selalu lebih baik dan lebih menarik daripada yang selama ini Beram ketahui. Hari ini kita belajar tentang pimpinan Tuhan terhadap Ishak. Konsentrasi penuh ya, siap? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita bersama, yaitu berpetualang di dalam kerajaan Allah. Nah, tema kita kali ini adalah Tuhan menuntun Ishak agar semakin beriman teguh. Adik-adik, kamu ingat bukan? Kristus sudah dianiaya dan diusir dengan cara yang sama seperti Ishak. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus dikenal oleh jutaan orang sebagai orang yang diurapi Tuhan. Nah, bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 26 ayat 22 sampai 34. Saya akan bacakan ayat 24-nya ya. Bunyinya demikian. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah, anak-anak, pada akhirnya Ishak sanggup mengetahui pergumulan imannya. Ketika itu para gembala Abimelekh tidak lagi meributkan hak-hak Ishak berkaitan dengan sumur-sumur tersebut. Ishak bisa berseru Rehobot. Artinya Tuhan telah memberikan tempat bagi kita sehingga kita dapat beranak cucu di tanah ini. Selanjutnya Tuhan memimpin Ishak kepada iman yang sejati. Nah, dalam perjalanan Ishak ke Beersheba, Tuhan meneguhkan janjinya. Sekali lagi dia menampakkan diri kepada Ishak. Ishak tidak bisa mengelak. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menyembah Tuhan bersama dengan seisi rumahnya. Ishak berani memanggil nama Tuhan dalam penyembahan di depan umum. Jadi Ishak sama seperti kita, mampu beriman karena Tuhan yang sudah meneguhkan dia. Bukan karena kemampuan dia sendiri. Dalam rasa percaya diri yang penuh karena peneguhan iman yang Tuhan berikan, Ishak berani mendirikan kemahnya di Beersheba dengan damai dan memerintahkan hamba-hambanya untuk mendapatkan air dengan menggali sumur. Anak-anak, ketika kita ragu dan tidak beriman, Tuhan tidak lagi menampakkan dirinya kepada kita untuk meyakinkan bahwa kita mendapat bagian dalam janji yang telah dipenuhi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal itu tidak diperlukan lagi karena Kristus telah lahir dan Alkitab memberikan semuanya dengan jelas. Bahkan ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus yang sudah datang dan tinggal di dalam diri orang percaya seperti saya dan kamu sekalian. Alkitab mengatakan bahwa kita sudah mendapat bagian dari janji itu jika kita percaya. Mungkin saja kita mengalami kesulitan atau dihina dan ditolak orang lain. Seperti yang dialami Kristus, Ishak, dan anak-anak Tuhan lainnya. Tetapi kita tetap akan mewarisi janji itu. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh ajaib. Memang Tuhan sering membuat mujizat dalam hidup orang percaya. Tetapi bukan untuk membuat mereka sombong atau bermalas-malasan. Tuhan menghendaki Ishak dan hamba-hambanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sampai pada satu titik di mana Tuhan merasa cukup. Maka dia sendiri akan bertindak dan beranugerah. Ishak sangat terkejut ketika Abimelekh mencari Ishak di Beersheba.
Sampai-sampai Ishak bertanya, mengapa Abimelek datang kepadanya kalau Abimelek membencinya? Tiba-tiba Ishak sadar bahwa dia sedang diberkati Tuhan. Dan dia tidak lagi terkejut ketika Abimelek berkata bahwa dia dan orang-orang Filistin lainnya telah melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Ishak. Dan lebih baik bagi mereka untuk membuat perjanjian dengan Ishak daripada menjadi musuhnya. Oleh karena itu, Ishak bisa mencapai kedudukan di tanah itu seperti yang dicapai ayahnya Abraham. Bukan main, seorang raja mau membuat perjanjian dengan Ishak, seorang yang pasif, tidak suka berdebat, apalagi bertengkar. Anak-anak, kalau bukan anugerah Tuhan, mana mungkin? Ajaib bukan? Dari seorang kafir keluar pengakuan yang agung. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Padahal dia tidak mengenal siapa Tuhannya Ishak. Ishak setuju untuk mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan karenanya mereka mengadakan pesta pada malam itu. Sampai sekarang orang menandai suatu perjanjian dengan pesta atau makan bersama. Nah, anak-anak, hari berikutnya mereka memeteraikan perjanjian itu dengan sumpah. Pada hari yang sama, ternyata para hamba Ishak mengatakan bahwa mereka menemukan air di daerah tempat mereka berkemah saat itu. Karena itulah Ishak dikenal sebagai penguasa tanah, sementara Tuhan juga menunjang kelangsungan hidup mereka di tanah itu dengan memberikan air sebagai dasar kehidupan dan kemakmuran. Sekarang Ishak dapat beriman lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tuhan sudah meneguhkan janjinya, dia telah memberikan tempat tinggal bagi Ishak dan orang seisi rumahnya. Kristus juga dianiaya dan ditolak, diusir dengan cara yang sama. Sampai pada akhirnya dia dikenal oleh jutaan orang sebagai yang diurapi Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Tuhan sudah memberikan tempat untuk Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan suatu saat semua orang akan memuliakan Yesus dengan sempurna. Nah, pada saat itu juga semua orang akan mengakui dia. Kita tidak perlu berkecil hati kalau pada saat ini orang percaya masih diperlakukan secara tidak adil. Masih harus menderita karena Kristus. Kenapa? Karena suatu hari nanti Tuhan akan memuliakan semua orang percaya dan semua orang di dunia akan mengakuinya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan sebelumnya kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat renungan pada hari ini kami jadi semakin mengerti Engkau adalah Allah yang senantiasa menepati janjinya. Allah yang selalu memelihara orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Seperti Ishak yang hari demi hari terus diteguhkan imannya. Kami ingin seperti Ishak Tuhan, biarlah Tuhan bentuk kami satu demi satu agar hidup kami boleh senantiasa seperti Ishak yang selalu mau taat akan perintah Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga semua orang boleh melihat Ishak dan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak yang dikasih Tuhan pada kesempatan yang akan datang.
bertumbuhlah dalam kebenaran sejati. Sobat BDKA, Berham melihat realita orang percaya masih diperlakukan tidak adil. Bahkan kadang menderita karena Kristus. Namun demikian ada janji Tuhan bahwa suatu hari kelak Tuhan akan memuliakan orang percaya. Benar nggak ya? Supaya lebih jelas, baca dulu buat besok dari Kejadian pasal 25 ayat 23 sampai 28 dan Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 29. Bye.